Pada contoh kasus dari klien nomor 6047 ini, Mbak Wira akan membahasnya dari dasar. Kenapa? Karena Mbak Wira ingin agar klien nomor 6047 ini betul-betul bisa memahami apa bedanya antara berenergi, bertuah, dengan berhodam. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Selasa 16 Juli 2024 jam 20 petang, kita sedang melayani klien nomor 6047. Beliau menerawangkan sebuah benda yang Mbak Wira tidak pernah tahu sebelumnya. Benda ini apa? Kenapa? Karena memang baru pertama kali ini melihatnya. Mbak Wira terus terang tidak tahu belinya di mana, juga tidak tahu harganya berapa, juga tidak tahu praktisi yang meritual siapa. Kita kembali. Untuk benda dari klien nomor 6047 ini, Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama, pengecekan secara vibrasi energi dulu. Kenapa? Karena dengan mengetahui vibrasi energinya, kita bisa mengklasifikasikan apakah benda itu bertuah atau tidak. Energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam. Energi dari alam adalah energi yang berasal dari alam, bisa masuk ke dalam satu benda dengan 2 cara. Yang pertama masuk sendiri secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang kedua yaitu sengaja diolah atau dimasukkan oleh manusia. Benda-benda yang mengandung energi alam tanpa campur tangan manusia biasanya kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulbunta, dan lain sebagainya. Termasuk jenglot, rantai babi, itu juga pada umumnya mengandung energi alam yang alami tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, energi alam itu bisa masuk dalam suatu benda itu dengan campur tangan manusia, dan ada banyak ilmu yang bisa digunakan untuk memanipulasi atau mengolah energi alam agar bisa masuk ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah agar menjadi bertuah. Contohnya adalah mantra yang semar, itu contohnya, salah satu aja. Masih banyak ilmu-ilmu lain di luar sana yang bisa memanipulasi energi alam untuk dimasukkan ke dalam suatu benda. Untuk benda dari klien nomor 6047, kalau menurut Mbak Wira, mengandung energi blessing alam yang besar. Energi blessing ini berarti ada campur tangan manusia. Kita lanjutkan dulu sedikit ya. Yang kedua adalah energi dari manusia. Energi dari manusia ini artinya adalah energi itu berasal dari manusia. Kemudian energi itu dimasukkan ke dalam suatu benda ya, dengan banyak metode, diantaranya ada metode blessing dan ada metode prana. Nah, untuk benda dari klien nomor 6047 ini kalau menurut Mbak Wira ada blessingnya. Jadi manusia atau praktisi yang meritual, kalau menurut Mbak Wira secara pribadi, itu merapal mantra-mantra sehingga memberikan efek energi dirinya itu besar, kemudian diperkuat dengan energi alam, lalu dimasukkan ke dalam benda milik klien nomor 6047 ini agar memberikan manfaat yang spesifik bagi penggunanya. Jadi memang energinya itu ada 2, manusia dan alam. Jadi energi manusia itu diperkuat, kemudian di blessing dengan energi alam atau ditambah dengan energi alam, lalu dimasukkan ke dalam benda dari klien nomor 6047 ini. Ini kalau menurut Mbak Wira. Kenapa? Karena energinya betul-betul kuat, dingin dan menusuk, yang menjadi tanda bahwa ini diritual dengan menggunakan pakem aliran kiri, kemudian tuahnya lebih ke arah proteksi dan eksekusi, serta memanipulasi pikiran orang. Apa itu proteksi? Proteksi adalah wasilah perlindungan dan jaga diri. Eksekusi itu wasilah menyerang orang. Jadi ibarat benda di dunia nyata, proteksi itu adalah perisai, eksekusi itu adalah pedang. Loh Mbah, kenapa kok proteksi itu bisa menjadi eksekusi? Karena ada kalanya sebuah serangan yang masuk ya mengenai kita, lalu kita hanya bertahan atau proteksi saja, itu ada kalanya serangan itu nggak akan berhenti hingga kita mengembalikan serangan itu. Jadi tidak hanya bertahan namun juga menyerang. Itulah eksekusi. Itulah kenapa
untuk proteksi garis keras biasanya juga mengandung tuah eksekusi atau bisa mengembalikan serangan itu kepada pemiliknya dalam rangka menghentikan serangan yang mengenai diri dari si pengguna benda itu. Nah, untuk level energinya memang kuat. Kalau dari 1 sampai 100 kira-kira ada di 92. Nah, kemudian ada tuah lagi manipulasi pikiran orang. Manipulasi pikiran orang itu lebih seperti, kalau dalam dosis tinggi itu seperti gendam. Ya, jadi membuat orang linglung, kemudian kita masukkan sugesti-sugesti baru sehingga dia lupa dengan segala-galanya dan hanya mematuhi apa sugesti yang dimasukkan kepada dirinya. Jadi lebih seperti itu kalau itu versi ekstrem. Nah, ini versi santainya, versi BPJS-nya, versi low budgetnya. Jadi ya mirip dengan seperti itu, mempengaruhi pikiran orang ya agar mau menuruti apa yang kita sampaikan. Biasanya hal semacam ini digunakan oleh marketing untuk mempengaruhi klien agar closing, atau dalam posisi debat misalnya, agar lawan debat itu mau tergelincir ya mengikuti alur omongan kita, atau pada saat rapat, misalnya rapat dewan misalnya, atau rapat menteri, agar lawan bicara itu mau mengikuti apa yang kita usulkan. Kayak gitu, itu mengontrol pikiran orang itu caranya seperti itu. Ini pun juga level energinya kuat. Kalau menurut Mbak Wira antara 1 sampai 100 kira-kira ada di level 92. Lalu Mbah, apakah ada tuah-tuah lain selain dari tuah itu? Jawabannya adalah ada. Karena sifat dari energi itu unik. Beda dengan khodam yang seringkali khodam itu kalau udah didefinisikan tuahnya itu adalah kerejekian misalnya ya, maka kalau digunakan untuk proteksi itu biasanya lemah. Beda dengan energi itu bisa kita gunakan untuk ke arah mana saja, namun tetap dia memiliki karakteristik utama. Kalau dalam benda dari klan nomor 6047 ini lebih ke arah proteksi, eksekusi, dan manipulasi pikiran. Namun bukan tidak mungkin digunakan untuk tuah lainnya. Misalnya kerejekian, bisa nggak Mbah manipulasi pikiran digunakan untuk kerejekian? Bisa. Contohnya untuk mempengaruhi pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Contohnya kayak gitu. Bisa nggak Mbah untuk sihir pikiran itu digunakan untuk pengasihan? Bisa. Digunakan untuk ya mengontrol, memanipulasi, mempengaruhi seorang wanita agar senang dengan Anda misalnya. Jadi betul-betul penggunaan itu ke arah mana bergantung kreativitas dan IQ atau kecerdasan dari si pengguna tuah itu tadi. Namun secara energi basicnya adalah proteksi, eksekusi, dan tuah manipulasi pikiran. Jelas ya? Baik, ini dari energi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya energi khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh dan loyal mau membantu manusia. Jadi berenergi ya, energi itu ada energi alam, energi manusia, dan energi khodam. Kalau sudah terdeteksi ada energinya, pada umumnya itu bertuah. Ya, kalau sudah terdeteksi ada energinya, pada umumnya itu bertuah. Namun, ketika suatu benda itu bertuah, belum tentu dia mengandung khodam. Karena bisa saja tuah itu berasal dari energi. Ya, energi alam dan energi manusia. Jadi belum tentu ada khodamnya. Sebagaimana benda dari klan nomor 6047 ini ada energi alam, ada energi manusia. Kuat bahkan energinya. Namun tidak berkhodam. Jadi Mbak Wira menelusuri untuk jejak entitas astral dan benda ini itu Mbak Wira nggak bisa menemukan. Jadi Mbak Wira simpulkan bahwa benda ini apakah bertuah? Jawabannya iya. Apakah tuahnya bagus? Jawabannya iya. Apakah kuat? Jawabannya ya, 92 ya. Lalu tuahnya lebih ke arah mana? Proteksi, eksekusi, dan sihir atau manipulasi pikiran. Apakah benda ini berkhodam? Jawabannya tidak. Jadi ini tidak berkhodam namun bertuah. Tuahnya berasal dari energi alam dan manusia yang ada di dalam benda ini. Semoga Anda paham ya. Kalau nanti ada yang masih bingung silahkan boleh ditanyakan. Nah, untuk menelusuri khodam yang ada pada benda ini, Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Dengan metode ini Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda keadaan suatu entitas astral dalam benda bertuah, atau yang biasa kita sebut dengan manifestasi. Nah, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan manifestasi apapun gitu ya. Nah, yang terakhir Mbak Wira menggunakan metode injeksi. Dengan metode ini Mbak Wira berusaha menginjek sejumlah besar energi agar apabila ada entitas astral apapun dalam benda ini itu mau keluar ya ke dimensi manusia sehingga mudah untuk diamati. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek, Mbak Wira tidak mendapati feedback apapun. Dari hal ini Mbak Wira kemudian menyimpulkan
bahwa benda dari klan nomor 6047 ini memang bertuah. Tuahnya berasal dari energi alam dan energi manusia. Levelnya 92. Namun dia tidak berhodam. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat petang. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berhodam. Kalau udah jelas-jelas berhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.